Bro, siapa sangka Conor McGregor yang selama ini paling keras nyerang Khabib, sekarang malah terang-terangan bilang Islam Makhachev lebih hebat. Bahkan dia menyebut Islam masih bisa mencetak sejarah yang lebih besar lagi. Ada apa sebenarnya? Bro, kalau biasanya nama Conor McGregor sama kubu Dagestan itu identik sama perang urat saraf loh, saling sindir, bahkan saling hina, kali ini ceritanya malah beda total. Conor memang masih belum bisa move on kalau ngomongin Khabib Nurmagomedov. Sampai sekarang pun dia masih sering meremehkan warisan mantan rivalnya itu. Tapi anehnya, ketika pembahasannya beralih ke Islam Makhachev, sikap McGregor justru berubah 180 derajat. Dalam sebuah wawancara terbaru, The Notorious diminta menyusun daftar petarung UFC terhebat sepanjang masa versi dirinya. Seperti yang udah bisa ditebak, McGregor tentu menaruh dirinya sendiri di posisi nomor 1. Ya namanya juga Conor, mana mungkin dia nggak muji dirinya sendiri, tapi yang bikin banyak orang melongo justru pernyataannya soal Islam Makhachev. Tanpa banyak basa-basi, McGregor terang-terangan bilang kalau Islam Makhachev sudah melampaui pencapaian Khabib Nurmagomedov. Menurutnya, kalau dilihat dari prestasi murni di dalam oktagon, Islam sekarang punya paket yang jauh lebih lengkap dibanding mentornya sendiri. Buat McGregor, alasannya sederhana. Islam bukan cuma sukses menguasai divisi ringan, tapi juga berhasil naik kelas dan merebut sabuk juara di divisi welter. Artinya, dia sudah menjadi juara di 2 kelas berbeda, sesuatu yang bahkan belum pernah dicapai Khabib selama karirnya di UFC. McGregor juga menyoroti gaya bertarung Islam yang menurutnya lebih komplit. Kalau Khabib terkenal dengan dominasi gulat dan submission yang bikin lawan frustrasi, Islam dinilai punya senjata yang lebih beragam. Jumlah kemenangan KO maupun TKO milik Islam di UFC juga lebih banyak dibanding Khabib. Jadi buat Conor, kalau bicara soal warisan, Islam sudah layak berada di level yang lebih tinggi. Yang menarik lagi nih ya, McGregor bahkan menempatkan Islam di atas Daniel Cormier. Padahal DC dikenal sebagai salah satu petarung paling sukses dalam sejarah UFC karena pernah menjadi juara 2 divisi dan punya karir luar biasa. Tapi menurut McGregor, Islam masih aktif bertarung dan peluangnya memperbesar warisan itu masih sangat terbuka. Di saat banyak orang mulai berspekulasi kalau Islam mungkin akan segera pensiun setelah meraih hampir semua yang bisa diraih, McGregor justru punya pandangan berbeda loh. Menurutnya, Makhachev masih punya banyak hal yang bisa dicapai dan belum waktunya berhenti. Above Habib. He is above Habib. Finishes, body of work, both divisions. For sure he is. But look, many of Still in it, still at it. Body of but they're all, there's a little bit of people are impressionable. Talking about like they're trying to get they're taunting him to get out of it. There's a lot left in that boy. There's a lot left in that boy. And he should recognize that and keep going. I have him above both his teammates there in Cormier and thing. Jadi sekarang pertanyaannya bro, kalau bahkan Conor McGregor yang selama ini dikenal paling susah ngasih pujian akhirnya mengakui kehebatan Islam Makhachev, apakah itu jadi bukti kalau sang juara asal Dagestan memang sudah resmi melampaui bayang-bayang Khabib? Atau justru Islam masih harus menambah beberapa kemenangan lagi supaya benar-benar layak disebut sebagai petarung terbesar dalam sejarah UFC? Bro, di saat sebagian besar fans lagi fokus nunggu comeback Conor McGregor ke dalam oktagon, tiba-tiba muncul kabar yang bikin dunia MMA kembali gaduh. Tapi kali ini bukan karena trash talk, bukan juga karena lawan yang bakal dihadapi. Yang lagi ramai justru dugaan kalau The Notorious masih terus menggunakan zat peningkat performa bahkan setelah proses penyembuhan cedera kakinya selesai. Kalau kabar ini benar, tentu bakal jadi perbincangan yang jauh lebih serius daripada sekadar drama sebelum pertandingan. Seperti yang kita tahu, McGregor mengalami cedera patah kaki yang sangat parah saat menghadapi Dustin Poirier pada tahun 2021. Cedera itu memaksanya menepi cukup lama dari dunia pertarungan. Selama masa pemulihan itulah, McGregor diketahui tidak berada dalam program pengujian doping resmi selama lebih dari 2 tahun. Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi karena sebagian pakar anti-doping menilai ada celah yang memungkinkan seorang atlet menggunakan obat-obatan tertentu tanpa langsung terkena sanksi olahraga. Nah, sekarang muncul laporan yang menyebut bahwa penggunaan zat tersebut diduga tidak berhenti ketika proses penyembuhan selesai.
Dua sumber yang dikutip dalam laporan itu mengklaim McGregor tetap menggunakannya karena merasa tubuhnya lebih bertenaga dan memiliki energi yang lebih besar untuk berlatih. Perlu digarisbawahi loh, sampai saat ini tuduhan tersebut masih berupa laporan dan klaim dari sumber yang disebut media. Belum ada putusan resmi ataupun pembuktian hukum maupun sanksi anti-doping yang menyatakan McGregor bersalah atas dugaan tersebut. Yang bikin isu ini semakin menarik adalah munculnya komentar dari para ahli medis. Seorang profesor fisiologi olahraga molekuler dari Universitas California, Davis Kit Barr, mengingatkan bahwa penggunaan steroid anabolik maupun hormon pertumbuhan manusia dalam jangka panjang bukanlah perkara sepele. Menurutnya, penggunaan berkepanjangan bisa meningkatkan risiko gangguan pada sistem kardiovaskular, termasuk pembesaran jantung yang dapat berujung pada penyakit serius. Selain itu, zat-zat tersebut juga diduga mampu mempercepat pertumbuhan sel kanker apabila memang sudah ada sel abnormal di dalam tubuh. Jadi sekarang semuanya kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah laporan terbaru ini nantinya benar-benar bisa dibuktikan dengan fakta yang kuat? Ataukah ini hanya akan menjadi satu lagi kontroversi yang terus membayangi nama Conor McGregor tanpa pernah menghasilkan kesimpulan resmi? Yang jelas nih ya, setiap kali nama Conor McGregor muncul di pemberitaan, rasanya selalu ada drama baru yang membuat seluruh dunia MMA ikut memperhatikannya. Kini tinggal menunggu apakah sorotan itu akan berakhir sebagai sekadar rumor, atau justru berkembang menjadi persoalan yang benar-benar memengaruhi warisan salah satu bintang terbesar dalam sejarah UFC. Bro, kalau ngomongin Conor McGregor, kita semua tahu satu hal. Orang ini terkenal keras kepala. Kalau dia udah bikin aturan, biasanya dia sendiri yang paling depan buat mempertahankannya. Bahkan selama bertahun-tahun berkarir di UFC, Conor selalu punya satu prinsip yang gak pernah berubah. Menurutnya, anak-anak sebaiknya jangan dibawa menyaksikan pertarungan secara langsung. Alasannya juga masuk akal loh. Dunia pertarungan itu penuh risiko. Kemenangan memang bisa bikin bangga, tapi kekalahan, cedera, bahkan momen-momen mengerikan juga bisa terjadi dalam hitungan detik. Dan Conor gak pernah ingin anak-anaknya melihat ayah mereka berada dalam situasi seperti itu. Makanya selama ini, meskipun sang istri di Devlin, kedua orang tuanya, sampai tim terdekatnya selalu ada di sisi oktagon, anak-anak McGregor justru selalu dijauhkan dari suasana malam pertarungan. Itu sudah jadi aturan yang dia pegang sejak lama. Menjelang duel comeback yang sangat dinantikan di UFC 329, Conor justru memutuskan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsipnya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia menerbangkan seluruh keluarganya ke Las Vegas menggunakan jet pribadi agar anak-anaknya bisa menyaksikan langsung pertarungannya dari arena. Dalam wawancara terbarunya, Conor bahkan mengaku sudah nggak sabar bertemu mereka setelah berbulan-bulan fokus menjalani training camp. Baginya, menjadi seorang ayah adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya, bahkan lebih besar daripada sabuk juara manapun yang pernah dia raih. Keputusan ini jelas dipengaruhi oleh pengalaman pahit beberapa tahun lalu. Saat menghadapi Dustin Poirier pada 2021, McGregor mengalami patah kaki yang mengerikan di dalam oktagon. Untungnya, saat itu anak-anaknya tidak berada di arena. Conor bahkan mengaku bersyukur mereka tidak menyaksikan langsung momen yang mungkin bisa menjadi trauma seumur hidup. Karena itulah, kali ini dia berharap ceritanya berbeda. Bukan lagi tentang cedera, bukan lagi tentang kekalahan, melainkan tentang kemenangan dan kebanggaan. Dia ingin anak-anaknya melihat ayah mereka berdiri tegak di tengah oktagon, dengan tangan terangkat sebagai pemenang. Best thing ever. I go pick them up. I haven't seen them in so long with the training camp, and now I go pick them up from the jet in the airport here in Las Vegas, about 2 seconds away from this arena. So I'm very excited for it. But, I'm going to spend some time with them. And then put them to bed, feed them, put them to bed, and then I'll go back to the house, my house, where my coaches and my team are, and begin to make the weight. Namun, tekanan yang dihadapi Conor juga nggak main-main. Pertarungan melawan Max Holloway nggak hanya laga biasa loh. Ini adalah comeback yang bisa menentukan arah sisa karirnya di UFC. Setelah duel ini, kontraknya tinggal menyisakan satu pertarungan lagi. Dan sampai sekarang belum ada kepastian apakah dia akan menandatangani kontrak baru. Atau justru mengakhiri perjalanannya bersama organisasi yang telah membesarkan namanya. Kalau berhasil mengalahkan Holloway, peluang Conor untuk langsung masuk ke perebutan gelar kelas welter bakal terbuka lebar. Tapi kalau kembali gagal, pertanyaan soal masa depannya akan semakin sulit dihindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.